Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya? Masih semangat belajar? Setiap hari masih semangat? Alhamdulillah kalau semuanya masih semangat. Bagaimana untuk nilai penilaian tengah semesternya yang kemarin? Semuanya bisa mengerjakan kan? Alhamdulillah kalau bisa. Oke siswa kelas 4, kita lanjutkan ya materi kita. Setelah penilaian tengah semester, kita memasuki di pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 ini nanti akan membahas mari melaksanakan sholat untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang sholat dan keutamaannya. Kalian sudah sholat semua? Sudah bisa sholat semua? Oke, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau mungkin belum, ini nanti kita akan membahas sholat dan keutamaan sholat itu. Oke ya. Sebelum kita membahas tentang sholat dan keutamaannya, ayo kita menyanyi. Ya, menyanyi judulnya adalah Ayo Sholat. Ini nanti menggunakan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Bisa kan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung itu? Yang naik-naik ke puncak gunung dan seterusnya. Tapi nanti menggunakan seperti ini. Ini yang dibaca nanti. Oke ya, mari kita menyanyi bersama-sama. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Robbi, sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Nah, itu adalah menyanyinya. Bagi yang masih ingin menyanyi lagi, bisa menyanyi sendiri dengan mengulangi video ini. Bagi yang sudah menyanyi, kita lanjutkan tentang peta konsep untuk melaksanakan sholatnya. Peta konsepnya yang pertama, kita nanti akan memahami makna sholat. Jadi sholat itu maknanya apa ya? Nanti akan kita bahas. Setelah memahami makna sholat, kemudian kita akan menyebutkan sholat yang wajib. Jadi sholat yang wajib itu ada berapa? Kalau berdasarkan lagu tadi, sholat wajib yang kita lakukan itu adalah 5 kali dalam sehari. Nanti apa saja, kapan waktunya akan kita bahas. Setelah menyebutkan sholat wajib, selanjutnya kita nanti akan memahami keutamaan sholat. Apa saja toh keutamaan sholat itu nanti akan kita pelajari semua. Oke, sudah tidak sabar, mari kita pelajari mulai dari makna sholat. Sholat itu maknanya apa? Ada yang tahu? Sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Kalian masih ingat? Rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam ada 5, betul sekali. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Jadi sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Terus sholat itu menurut bahasa artinya adalah doa. Berarti kalau kita sholat, ternyata kita itu sedang berdoa. Maka dari itu kalau sholat harus sungguh-sungguh, karena intinya kita berdoa kepada Allah. Agar doa kita dikabulkan, berarti kita harus sungguh-sungguh. Sholat kita tidak boleh ramai sendiri, harus sungguh-sungguh. Selanjutnya, sholat menurut istilah adalah ibadah
yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Dimulai dengan takbiratul ihram itu yang mana? Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali itu loh ya. Yang Allahu Akbar yang pertama kali ketika kita sholat itu namanya takbiratul ihram. Kalau salam ya yang terakhir itu yang kita tengok ke kanan, tengok ke kiri, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya salam. Oke ya. Berikutnya perintah sholat itu diwajibkan saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Kapan Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab. Nah, Isra Mi'raj tadi Nabi Muhammad menghasilkan yaitu perintah sholat. Nah, sholat yang diperintahkan pada saat Isra Mi'raj itu wajib dikerjakan oleh Nabi Muhammad beserta umatnya termasuk kita itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah sebelumnya 50 waktu. Jadi ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bertemu Allah, Nabi Muhammad beserta umatnya diperintahkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kalian bayangkan 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Tapi kemudian mendapatkan keringanan. Akhirnya yang diwajibkan hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Itu ya, jadi perintah sholat itu pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Selanjutnya sholat yang wajib kita kerjakan tadi ada berapa? Ada 5 kan? Ya, yang pertama itu ada sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Terus kapan waktu sholat zuhur itu? Sholat zuhur waktunya dimulai dari matahari condong ke barat sampai bayang-bayang benda menyamai bendanya. Jadi sholat zuhur itu dimulai ketika kita siang hari itu melihat matahari, kok matahari itu sudah miring ke barat, ya, tidak di timur, tidak juga di atas kepala kita, tapi sudah miring sedikit ke barat, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Kemudian waktu zuhur diakhiri jika kita mendirikan sebuah benda dan benda itu kita ukur, kan ada bayang-bayangnya. Kalau bayang-bayangnya itu sama dengan bendanya, berarti sholat zuhurnya sudah habis. Dilanjutkan sholat asar. Kapan? Atau sholat asar nomor 2 ya. Sholat asar itu berapa rakaat? Sholat asar itu terdiri dari 4 rakaat. Sama seperti sholat zuhur. Terus waktunya kapan? Waktunya ya setelah sholat zuhur. Dimulai dari bayang-bayang benda menyamai bendanya sampai terbenam matahari. Jadi sholat asar itu setelah habis sholat zuhur tadi ya langsung masuk waktu sholat asar. Dan berakhirnya sholat asar itu ketika matahari sudah terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, maka habislah waktu sholat asar. Selanjutnya kita lanjutkan sholat yang ketiga, yaitu namanya sholat maghrib. Sholat maghrib itu ada berapa rakaat? Sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Kapan waktu sholat maghrib? Sholat maghrib itu dilakukan mulai dari terbenam matahari sampai hilang mega merah. Jadi kalau matahari itu sudah terbenam berarti sudah malam itu ya. Maka itu masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan waktunya? Sampai mega merahnya hilang. Jadi kalau waktunya itu cerah ya di sebelah barat, kalau sudah sholat maghrib itu kan ada
di langit itu kan ada merah-merahnya itu ya, itu namanya mega merah. Kalau masih ada merah-merahnya itu berarti masih masuk waktu maghrib. Tapi kalau semuanya sudah gelap, tidak ada merah-merahnya ya, maka waktu sholat maghrib sudah habis. Itu sholat yang ketiga. Kita lanjutkan sholat yang keempat, yang namanya adalah sholat isya. Sholat isya itu ada berapa rakaat? Sholat isya itu ada 4 rakaat. Terus kapan waktunya sholat isya? Waktunya sholat isya itu mulai hilangnya mega merah yang di langit kemerah-merahan tadi ya. Itu kalau sudah hilang berarti sudah masuk waktu sholat isya dan sampai terbit fajar pagi hari itu ya. Pagi menjelang subuh itu ada terbit fajar. Itu waktunya sholat isya. Dan sholat isya ini waktunya yang terpanjang di antara waktu sholat-sholat yang lain. Berikutnya yang kelima, sholat wajib yang terakhir yaitu sholat subuh. Sholat subuh itu ada berapa rakaat? Sholat subuh itu ada 2 rakaat. Kapan waktunya? Waktu sholat subuh dimulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Dan ini sholat yang paling berat. Biasanya kalau kalian ada yang bangun kesiangan ya, matahari sudah terbit kalian masih bangun. Akhirnya sholat subuhnya terlambat. Jadi waktu sholat subuh itu mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit berarti sudah habis waktu subuh. Itu ya, itu adalah macam-macam sholat yang wajib kita lakukan dalam sehari semalam. Selanjutnya tentang keutamaan sholat. Banyak sekali keutamaan dari sholat yang kita lakukan. Di antaranya yang pertama, sholat itu ternyata dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya sholat itu dapat mencegah perbuatan tercela. Tapi kalau sudah sholat masih melakukan perbuatan tercela, berarti sholatnya kurang sungguh-sungguh. Kalau sholat kita itu sungguh-sungguh, pasti tidak akan melakukan perbuatan tercela. Karena ini adalah dalam Al-Quran disebutkan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu kita agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, agar terhindar dari perbuatan tercela, kita sholatnya harus yang sungguh-sungguh. Berikutnya keutamaan yang kedua adalah amalan yang pertama kali ditanya pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti amalan atau ibadah kita yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah sholat kita. Kalau sholatnya bagus, maka semua ibadah dianggap bagus. Itu ya keutamaan sholat yang kedua. Berikutnya keutamaan sholat yang ketiga, sholat itu merupakan tiang agama Islam. Tiang itu yang mengokohkan sebuah bangunan kan biasanya ya. Jadi kalau ada bangunan pasti ada tiangnya. Nah, kalau agama Islam tiangnya adalah sholat. Artinya kalau kita itu mendirikan sholat berarti kita memperkuat agama Islam. Tapi kalau kita tidak mau mendirikan sholat berarti kita akan merobohkan agama Islam. Maka dari itu ayo sholat. Ini ya. Kita harus sholat sebelum kita disolatkan. Maksudnya disolatkan itu apa? Ya kita meninggal dunia. Jadi kita itu harus sholat sebelum kita meninggal dunia. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya oleh karena itu mari secepatnya kita belajar sholat bagi yang belum bisa. Oke ya, sudah paham? Oke, sementara itu semoga bermanfaat dan semoga
kita bisa menjalankan sholat sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Lebih-lebih kita bisa sholat di awal waktu dengan berjamaah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.